adore you, Lord. Kami sanjung Engkau di tempat ini. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Amin. Ku sanjung
We give you praise. Forever, Lord, we will sing for your grace. Unending grace, Lord. Amen. We lift our hands to heaven forever because of your grace, Lord. Your love, Lord. We will sing for you forever. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Anugerahnya yang luar biasa. Amin. Boleh angkat tangan kita sama-sama tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Anugerah yang tidak terbilang, tidak ada batasnya. Kita tidak layak menerimanya, tapi Dia beri. For God so loved the world that He gave His only and beloved Son. Telah diberi buat Anda dan saya. Oh yeah, we give you praise. We give you praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. We sing about you, Lord. Hallelujah. Oh Amazing grace, how sweet, yes, Lord, that saved a wretch like me. I Mari angkat kedua tangan. Haleluya. Kami ada di tengah-tengah ribuan malaikat bersama bernyanyi bagi Engkau. Kami ada hari ini karena Engkau, Tuhan. Karena Yesus. We give glory to you, Lord. We give glory to you, Lord. Thank you, Jesus. Kami tinggikan Engkau forever, Lord. Selamanya Engkau ditinggikan. Selamanya Engkau segala-galanya. Tidak ada yang lain sama seperti Yesus
Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik to the King of Kings, Lord of Lords. Sahabat yang paling luar biasa, Bapa yang paling setia. His name is Jesus. We give glory to you, Lord. Wonderful Savior. In Jesus' name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kau selalu pegang tangan kami. Ketika kami takut, kami gentar, Kau tidak pernah melepaskan genggaman-Mu. Amin. Kau masih bekerja, Tuhan. Kami tidak pernah sendiri. Amin. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Tell him, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya bekerja. Tak pernah biarkan. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Kadang Tuhan
mengizinkan kita sendiri. Supaya ketika tidak ada akses yang lain, kita akan menemukan Dia lebih dekat. Kadang Tuhan bawa kita disendirikan. Karena Dia pengen hanya kita dengan Dia. Setuju, boleh katakan amin. Dan Dia selalu bilang, you never be alone. Kau dan saya tidak pernah sendiri. Kita punya Yesus, we have everything. Setuju, boleh katakan amin. Kita punya Yesus, enggak tambah lagi yang lain. We have everything. Dia lebih dari cukup. Dia Bapa yang baik. He is a good friend ever. Bapak Ibu bisa keliling, dapat teman yang paling baik. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kadangkala kita diizinkan orang-orang kita look up, orang-orang di sekitar kita bisa mengecewakan kita. Supaya ketika tidak ada orang yang kita bisa lihat, ada satu pribadi yang tidak pernah lelah mencintai. Itu yang saya tahu, that's my Jesus. Mujizat terbesar ketika kita mengalami perjumpaan every day dengan Tuhan. Dia bisa ditemui kapanpun. Salah satu arti kata the presence of God, lepanyim, artinya wajah Allah ada di mana-mana. Kadang saya lagi di pesawat, air mata gak berhenti bercucuran. Baru mau nyanyi satu lagu, ingat, saya tahu Tuhan ada di mana-mana. He is everywhere. Dan yang saya kagumi, Dia Tuhan yang tidak melihat siapa kita, apa posisi kita hari ini. Itu Bapa yang saya kenal. Dia bukan hanya juru selamat yang bisa buat mujizat yang kita lihat orang lumpuh berjalan. Tapi yang saya sampai hari ini terkesan, He's a faithfulness Father. Bapa yang paling setia. Daud adalah orang yang biasa. Bapak Ibu, kalau kita tahu bersama kisah Daud, orang yang sangat biasa. Tertolak dari keluarganya, tidak masuk hitungan. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah mencari bahkan orang yang hebat. Kita biasa, sederhana, sering gagal, tapi Dia cari kita. That's my Jesus. Saya punya kakak laki-laki satu, melayani bersama tapi tinggalkan Yesus beberapa tahun untuk menghakimi kakak saya. Enggak. Berdoa. Dia melepaskan imannya kepada Yesus. Tapi saya tahu Bapa luar biasa. Dia enggak kemudian bilang, oh ya kanker, kecelakaan. Enggak. Bapa kita baik banget. Kakak saya meninggalkan imannya dari Yesus beberapa tahun. Kami tetap melepaskan taburan yang baik, berdoa. Suatu waktu dia mengalami Yesus kembali dan mengikut Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Itu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Tapi Alkitab mencatat, di saat yang bersamaan Dia Bapa yang paling hebat, Bapa yang paling setia, sahabat yang paling luar biasa baik, yang Anda cari dimanapun tidak akan pernah ketemu sahabat sama seperti Yesus. Dia tidak pernah membuang kita jauh. Dia tidak pernah melepaskan pegangan ketika kita ada di jurang yang paling dalam. Tangannya selalu terulur dan selalu bilang, come to me. Datang kepadaku, engkau lelah, engkau letih, engkau mengalami berbagai hal. Dia bilang, come to me.
lihat share. Saya jarang sekali share bertobat. Banyak kali saya hanya ingin share, Bapak baik banget. Saya jarang sekali dalam khotbah saya share saya untuk menghardik orang, atau karena saya tahu di mata Tuhan kita sangat luar biasa. Dia gak pernah kita gagal, kita drop, dia injak kita, never, gak pernah. That's my Jesus. Saya lari dari background yang depresi. Kadang saya 2 minggu bisa menarik diri, gak pengen ketemu orang, gak mau WA orang. Saya menikah, suami saya orang yang paling hebat. Dia berdiri buat saya. Saya melayani, tapi saya gak tahu kalau luka yang lama masih stay di sana. Yesus selamatkan saya, tapi saya gak tahu kalau masih ada sisa luka dari masa kecil yang saya tidak tahu. Kadang saya bisa menjerit, kadang saya nggak tahu, don't know what to do. Dan saya nggak tahu kalau saya depresi. Saya pernah sudah melayani Tuhan, ingin bunuh diri berkali-kali. Di awal-awal saya nggak tahu. Sampai suatu waktu, saya ingat bahwa Tuhan hanya menyembuhkan orang yang ingin disembuhkan. Saya nggak tahu kalau itu depresi. Saya pelajari sendiri, oh Tuhan, I need you. Saya perlu Engkau. Berkali-kali saya berlutut, merendahkan diri. Dan it's not easy. Orang yang depresi, orang yang tertekan, nggak ada masalah aja, dia bisa kemudian dropnya luar biasa. Apalagi ada masalah. Can you imagine Bapak Ibu? Tapi di situ saya tahu Yesus tidak hanya menyembuhkan orang lumpuh. Yesus tidak hanya menyembuhkan orang buta. Saya tahu Yesus menyembuhkan. Sejak hari itu sampai hari ini, saya tahu orang yang mengalami depresi bisa sembuh dan tidak balik lagi, pulih. Setuju boleh? Katakan amin. Alkitab mencatat Bapa kita yang luar biasa. Dia tidak pernah lihat prestasi kita sejauh apa hebat kita. Dia lihat ketika Anda gagal, Dia bilang bangun, jalan lagi, bangun, jalan lagi. Kamu pasti bisa bangun, jalan lagi. Kita gagal bangun. Dia tidak pernah berhenti mencintai Anda dan saya. Setuju boleh? Katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. That's our Jesus. Di tengah samudra yang luas, di taufan gelap, ku didekat Bapa surgawi terus menjaga. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tempat gelap, ku didekat Bapa surgawi terus menjagaku. Let's sing together. Ku tahu benar, ku dipegang, Dia pegang erat di gunung tinggi dan di taufan gelap, ku didekam Bapa surgawi terus menjagaku. Kenapa Tuhan mencintai Daud? Tertolak, tidak masuk hitungan, kampungan,
Ketika nabi itu datang ke keluarganya, semua orang-orang yang hebat yang berdiri, tidak ada satupun yang ada suara bilang, anoint him. Enggak. Tapi Daud yang tertolak, yang biasa, yang disendirikan, terasing, ngalamin rejection, dan pasti sering dibedakan karena ada event-event yang besar di tengah keluarga. Daud, dia tidak masuk hitungan. Itu penolakan yang sangat luar biasa. Tapi beda dengan Tuhan. Dia justru selalu mencari orang yang hancur, broken, yang biasa, gagal, yang ditolak, tapi di tangan Allah. Sebab itu ketika ditanya, masih ada anak yang lain gak? Yang tersisa hanyalah orang yang biasa. Ketika dipanggil, firman Tuhan berkata, berdiri, urapi. Inilah orang yang kukasihi, karena dia mengejar hatinya Tuhan. Tidak ada standar yang lain, Bapak Ibu. Kau dan saya ingin kejar Tuhan. Alkitab mencatat, rohnya tidak pernah jauh dari setiap kita. Daud punya banyak keterbatasan. Sebab itu kalau ada orang bertanya, apakah Roh Kudus tidak akan berdiam dengan orang yang mungkin kita salah, tergagal? Tidak dicatat, saudara. Yang dicatat, I will pour out my spirit. Aku akan mencurahkan rohku. Di loteng Yerusalem, tidak semua orang yang takut Tuhan. Ada orang-orang mungkin yang tidak sungguh-sungguh. Ada mungkin orang-orang yang dia mengalami berbagai macam persoalan. Tapi Alkitab mencatat, Holy Spirit, the power of God, ketika dia dicurahkan, justru akan menolong Anda dan saya berjalan bersama dengan Yesus. Dalam Yohanes 14:15 ayat 16 pasal 16, di situ dicatat Roh Kudus itu untuk menolong Anda dan saya berjalan setiap hari untuk melakukan kebenaran. Kadang kita tidak mampu, tapi Dia akan berjalan bersama Anda dan saya. Siapa Anda dan saya? Orang yang biasa, orang yang terbatas, tapi Dia mau jalan bersama Anda dan saya. Dia tidak pernah selesai, pekerjaannya selalu sempurna, rancangannya tidak pernah separuh jalan. Yang setuju boleh katakan amin. Dia bekerja sempurna. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kadangkala ketika kita berjalan masih separuh jalan, kita tidak lihat apa-apa, Bapak Ibu, dalam hidup kami. Banyak kali kami tidak lihat apa-apa. Lorongnya panjang banget, gelap, Bapak Ibu, panjang banget, nggak ngelihat apa-apa. Tapi dari pertama saya ikut Yesus, saya cuma bilang, Yesus, saya ikut Engkau, enough. Alkitab mencatat satu yang membuat Tuhan jatuh cinta, doa Daud. Saudara lihat, kalau orang tanya Roh Kudus hanya untuk orang yang tidak ada cacat celah. Justru Daud ketika dia ngalamin kegagalan, satu doanya, dia tidak bilang jangan ambil mahkotaku, jangan ambil hartaku, jangan ambil kekuasaanku. Yang dia bilang, jangan ambil rohmu. Dan roh Allah tidak diambil dari Daud. Can you imagine? Betapa dahsyatnya. Karena Daud adalah orang biasa, orang kampung, tapi dia kejar hati Tuhan. Dia katakan dia nangis sejadi-jadinya. Dan kemudian dia mengalami perjumpaan wajah Tuhan, the presence of God, El Panyim, hadirat Tuhan turun menaungi Daud. Saudara lihat orang yang gagal, tapi Yesus disebut anak Daud. Surga tidak malu
Daud adalah orang biasa. Dia kejar hatinya Tuhan. Hari ini, saudara, hadirat Allah dikatakan El Panyim, hadirat Allah, the presence of God. Kalau kita suka bilang Shekinah glory, kemuliaan Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan, dia ingin berdiam dalam kita. Kadang kita bangun pagi atau kita memulai sesuatu, kita berdoa, kita buru-buru selesai, padahal mungkin Roh Kudus baru mau bilang, sebentar, aku mau ngomong. Di situ hati-hati. Dia pengen ngomong, kita tidak pernah punya waktu yang spesial. Saudara, dalam Mazmur 80, di situ dikatakan firman Tuhan, ayat ke-26, satu kerinduan. Daud bilang, aku ingin tinggal di dalam rumahmu, melihat kemuliaan. Tidak ada keinginan yang lain. Setuju, boleh katakan amin. Biar keinginan itu yang terutama dalam hidup kita. Daud selalu bilang, satu hal telah kuminta, itu yang dia ingini. Kita punya banyak mimpi, banyak harapan, tapi biar satu yang seperti Daud bilang, I just want to dwell in your presence. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Di sana ada kekuatan, di sana ada kuasa Allah. Di sana ada anugerah yang melimpah-limpah. Setuju, boleh katakan amin. Ada satu teman kami pengusaha nomor sekian kaya di Indonesia, bahkan di Asia. Tapi orang itu adalah orang yang sangat merindukan Tuhan. Setiap ibadah hanya beberapa orang, dia bisa mengangkat tangan, kadang berlutut dengan mencucurkan air mata. Dia bilang, saya hari ini ada karena Tuhan. Kekuatan dari hadirat Allah itu bukan hanya ketika kita ada di gereja. Hadirat Allah menyertai setiap kita dimanapun kita pergi dan berada. Setuju, boleh katakan amin. The presence of God. Sebab itu firman Allah berkata dalam Mazmur 91. Kadang kita suka hafal ayat-ayat sebelumnya, tapi ayat pertama bilang, orang yang duduk dalam naungan yang maha kuasa, stay lebih lama lagi. Bahasa aslinya, kita tinggal lebih lama dikit.
dalam hadirat Tuhan, kau akan melihat ada kekuatan yang baru. Kau akan melihat bahwa engkau tidak pernah berjalan sendiri. Di depan jalan tertutup, tapi jika Dia yang menyertai kita dahsyat. Tidak ada satu orang yang dapat tutup jalan yang kemudian Tuhan tidak bisa buka. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak ada jalan yang sulit. Tidak ada orang yang dapat menutup jalan Anda. Tidak ada berkat yang bisa dicuri oleh orang lain. Tidak ada berkat daripada Tuhan yang salah alamat. Dia selalu tepat waktu. Alkitab mencatat, Daud selalu bilang, aku inginkan Engkau. Aku ingin tinggal di dalam Engkau. Aku ingin dekat dengan Engkau. Ada beberapa orang yang kami layani, preman-preman yang biasa bunuh orang. Tapi Bapak Ibu, mereka bilang selalu, kami mungkin kelihatan dari luar orang yang jahat, tapi kami juga perlu Yesus. Bapak Ibu, ada kemarin seorang pengacara, dia diberkati Tuhan luar biasa. Dia tidak ada penyakit, tidak ada masalah apapun. Dia berlutut dan bilang, waktu saya datang sama suami dan beberapa teman lain, Pastor, please pray for us. Karena dia bilang, berkat Tuhan tidak habis-habis. Wanita ini, dia bilang, saya baru mau mulai sesuatu, tiba-tiba berkat itu semua, dia bilang, datang saya sampai jadi dia nangis sejadi-jadinya. Bukan karena masalah. Saudara, dia nangis, dia bilang, Tuhan, Engkau luar biasa. Sampai dia bilang, cukup Tuhan, cukup. Can you imagine that? Orang yang butuh Yesus bukan hanya orang yang sakit secara fisik. Saya ketemu dengan banyak teman yang mengalami depresi. Kemarin kami ketemu juga beberapa waktu yang lalu. Orang yang ada di gereja, orang bahkan yang melayani. Dan kita ketemu, dia bilang, saya depresi berat. Kemarin saya udah pengen bunuh diri berkali-kali. Saudara, terhilang di tengah ribuan umat Tuhan. Tapi saya selalu bilang, Yesus itu lebih dari cukup. Dia tidak hanya sembuhkan orang lumpuh, tidak hanya sembuhkan orang buta. Dia ada dalam setiap musim dalam hidup kita. Dia ada dalam setiap kondisi kehidupan kita. Dia ada di sana. Bahkan ketika tidak ada orang yang berdiri di samping Anda. Dan kita suka bilang, oh Tuhan berhenti menyertai saya. No. Karena kita suka hubungkan kalau ada orang menyertai kita. Kalau ada orang yang dukung kita. Kalau ada orang yang bersama dengan kita, kemudian Tuhan baik. Tapi ketika tidak ada orang yang menyertai Anda dan saya, dan kemudian arti Immanuel itu menjadi tidak ada artinya. Padahal Immanuel artinya apapun keadaannya, aku menyertai dan tinggal bersama-sama dengan Anda dan saya. Itu kata firman Allah. Tidak ada orang yang menyertai Anda, bukan berarti Anda sendiri. Yang setuju boleh katakan amin. Dia menyertai Anda, Dia berjalan bersama dengan Anda, Dia mengasihi Anda tanpa batas. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja hanya karena engkau sendiri. Setuju boleh katakan amin. Hanya karena Anda tidak ada yang menolong. Alkitab mencatat, Daud bilang, dari mana datang pertolongan? Mazmur 121 dia bilang, mata aku dia cari gunung mana, di mana yang bisa nolong. Tapi dia bilang begini, ternyata Tuhan satu-satunya penolong yang tidak pernah lelah. Setuju boleh katakan amin. Kalau saudara datang ke teman, mungkin 10 kali kita datang dia bisa tolong. Kadang datang kepada teman yang kita bilang bestie, belum tentu juga. Kadang kalau saudara di bawah, gak banyak orang ada di sana. Kalau saudara punya sesuatu, orang akan kejar saudara. Tapi saudara ada di bawah, sendiri, drop, susah, tidak banyak orang di sana. But Jesus always be there. Dia di sana justru.
Saya dan suami kami ngalamin struggle berbagai bentuk, saudara. Suami saya tadinya dia bekerja di bank, keluarganya semua dari perbankan. Tapi dia kemudian melayani Tuhan. Sampai hari ini saya melihat suami saya dalam keadaan yang sulit, bagaimanapun dia tetap berdoa. Mau ada orang, gak ada orang yang nolong. Kadang kan kita gak ditolong, tapi kalau ada orang di samping kita, kita juga rasa lebih gak sendiri. Suami saya banyak kali Tuhan tarik, rasanya sendiri. Rasanya kita jalan gak ada orang. Rasanya orang-orang yang kita harapkan, andalkan, kadang Tuhan sengaja kita disendirikan. Suami saya orang yang selalu dia bilang, Tuhan, saya dipanggil untuk menggembalakan, melayani Tuhan. Kalau saja sampai Tuhan panggil saya pulang, saya pernah berkata iya, saya akan menggembalakan. Mau 2, 3 orang, saya pernah berkata iya kepada Tuhan. Dan saya akan setia untuk hal itu. Sekalipun tidak ada orang yang mendukung, tidak ada orang di samping, saya akan setia kepada panggilan itu yang saya lihat suami saya. Itu yang memacu kami sehingga sampai hari ini dalam keadaan di bawah, di titik paling bawah, di bawah minus, di bawah yang paling bawah banget Bapak Ibu, kami selalu melihat Yesus yang paling hebat, yang selalu ada buat setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu saya tahu kadang orang suka tanya, emang mujizat masih ada? Karena kita selalu tahu bahwa mujizat itu lebih kepada betul. Dan Bapak Ibu kalau mungkin ada kadang-kadang orang di luar gak percaya mujizat. Bapak Ibu kalau ada orang yang mungkin kita keluarga ada sakit cancer dan yang lain, saudara akan tahu bagaimana mengharapkan Tuhan. Divonis 5 bulan, divonis 11 bulan, Alkitab mencatat Tuhan masih bekerja. Dan yang saya tahu mujizat bukan soal secara fisik. Mujizat Dia berikan kepada kita setiap hari. Setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan masih bekerja. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh katakan kiri kanan. God still working. Boleh katakan kiri kanan. Tuhan masih bekerja. Dan Dia tidak pernah absen. Dia masih bekerja. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Dia bukan hanya ingin menolong kita, Dia bukan hanya ingin membuka jalan kita, tapi Dia ingin pegang tangan Anda dan saya, supaya Anda bukan hanya mengalami keselamatan, tapi Anda selalu dikuatkan untuk jalan, bangkit, dan melihat kebajikan Tuhan. Mujizat Allah menyertai Anda dan saya every day. Saya percaya bukan hanya 2000 tahun yang lalu Yesus menyembuhkan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Tuhan buat mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Ada orang yang dikatakan tumor otak udah koma, kemudian it's happen, keluarganya berseru dan mujizat Tuhan terjadi. Ada banyak kali karena Yesus ingin mendemonstrasikan kuasanya, bahwa Dia Allah sumber di atas segala-galanya. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dan saya percaya kuasa Tuhan masih terjadi ketika Anda tinggal dalam hadirat Allah, berjalan dalam hadirat Allah. Engkau akan melihat kuasa, mujizat, pertolongan, anugerah, kekuatan, kesetiaan Tuhan terjadi hari lepas hari. Tidak peduli no matter what, Bapa yang luar biasa, Dia masih bekerja dan sedang bekerja. Dan hari ini Tuhan bekerja menyatakan kuasanya yang luar biasa. Yang setuju boleh sama-sama katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu ku sendiri, Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Katakan, ku percaya
janjimu. Yesus, kau Tuhan perlindunganku. Boleh sekali lagi katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya janjimu. Ku sendiri, Yesus, kau Tuhan perlindunganku. Dia hanya menolong orang yang mau ditolong. Sebab itu Yesus kalau ketemu, dia selalu bilang, kamu mau apa? What do you want? Dia selalu tanya, karena dia menghargai setiap kerinduan dan keputusan kita. Waktu saya merasa gagal, saya bilang, Tuhan, pegang tangan saya. Aku gak mampu, aku gak kuat. Waktu saya sendiri, saya bilang, Tuhan, buat saya tidak akan pernah merasa kesepian. Never. Gak akan pernah merasa sendiri. Buat saya merasa cukup. Aku punya Engkau. Gak perlu tambah apa-apa. Cukup buat saya. Ketika mama saya di ICU, saya bilang, Tuhan, besok saya ada pelayanan. Boleh gak supaya saya juga gak kepikiran dan besok mama saya keluar dari ICU. Waktu ada teman-teman yang divonis kanker, tanya, ibu kerinduannya apa? Saya ingin melayani Tuhan lebih. Dan Tuhan sembuhkan. Masih banyak lagi yang lain. Ada teman-teman yang mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan dokter bahkan katakan berujung kepada depresi yang tidak terkendalikan. Tapi kemudian saya bilang, Yesus justru ingin menolong. Dia tidak tertidur. Mazmur 121. Dapatkan Yesus, kau dapat segala-galanya. Orang itu mengalami pemulihan dari depresi yang sangat berat. Ada anak yang pengen loncat dari gedung dari New York maupun dari BNI 46. Cancel. Dan mereka satunya sekolah Alkitab, satunya dibukakan jalan. Saudara lihat, Bapa luar biasa. Dia bukan hanya bilang di atas Kalvari, it is finished. Tapi dia jalan bareng kita, Bapak Ibu. Ada di tengah Bapak Ibu Saudara, kadang kau merasa tidak mampu. Kadang kau merasa sendiri. Kadang kau merasa Tuhan mungkin hanya jawab doa orang lain. Dan engkau sungkan untuk minta, untuk cerita sama Tuhan. Padahal firman Allah berkata, engkau dan saya bukan lagi hamba, bukan budak. Dia jadikan kita anak, dia naikkan level. Dia katakan engkau sahabat, engkau best friend. Dia bisa dengar curhatan kita kapan saja. Dan dia kangen pengen dengar kapan hari terakhir engkau cerita. Bahkan yang tidak bisa engkau cerita kepada orang lain, tell him. Dia berkata bahwa aku ingin tolong asal kamu mau. What do you want? Alkitab mencatat Yesus selalu tanya dengan orang lumpuh, orang buta, kamu mau apa? Dan mereka selalu bilang, aku ingin melihat. I just want to see you, Lord Jesus. Mari di antara sana, ada di antara sana yang rindu akan Tuhan. Boleh angkat tanganmu dimanapun berada. Engkau yang rindu dan engkau mengandalkan Tuhan. Ada di tempat ini seorang ibu yang divonis kanker. Saya undang Anda maju ke depan. Ada di tempat Bapak Ibu yang memerlukan kekuatan Tuhan. Dalam beberapa menit saya rindu bersama Pastor. Ada banyak hamba Tuhan di tempat ini untuk kita berdoa. Ada Pastor
David, ada Pastor Limong, ada Pastor Ed, ada banyak Bapak Ibu gembala di tempat ini. Saya undang Anda maju ke depan. Hanya Bapak Ibu yang perlu dengan kekuatan. Saya undang Anda maju ke depan. Yesus masih bekerja. Yesus tidak pernah berubah. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya janjimu. Ku sendiri, Yesus kau Tuhan perlindunganku. Sama-sama katakan, ku percaya. Ku percaya. Janjimu. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Boleh Ibu maju ke depan. Bapak Ibu, saya percaya jika Tuhan sembuhkan kita, jika Tuhan tolong kita, Dia akan bekerja tidak separuh jalan. Setuju boleh katakan amin. Ada Bapak Ibu yang mungkin punya keluarga yang sedang sakit, boleh angkat tangan dimanapun berada. Ada Bapak Ibu yang punya kerinduan, doa secara pribadi. Mungkin orang tuamu mengalami pergumulan yang besar. Dimanapun Anda berada, lift up your hands. Biarkan kuasa Tuhan menolong. Ada Bapak Ibu yang sedang bergumul untuk anak-anaknya. Sampai hari ini saya berlutut buat anak-anak saya. Dan saya selalu melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. We lift our hands, Lord. Saya undang hamba Tuhan boleh bersama. Ketika engkau menabur doa untuk orang lain, Daud bilang, kalau kita tolong orang, di ranjang kita ketika kita sakit, Tuhan akan menyembuhkan, menolong kita. Mari angkat tangan kita. We pray, Lord. Kami mengangkat tangan, kami tidak bisa menyembuhkan. Kami tidak bisa menolong. Tapi Yesus, Dia bekerja. Dan Dia masih bekerja. Dia tidak bekerja sepertiga jalan. Dia tidak bekerja hanya setengah, separuh. Dia bekerja sepenuhnya. Dan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Kami memberkati, kami melepaskan berkat di tempat ini. Dalam nama Yesus, be healed. Tidak ada cancer yang akan kembali lagi. Kami berdoa bersepakat, mari angkat tangan kita bersama-sama. Shandarata kaya ralabaya shikarata kaya ralabaya shanda. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Shandarata kaya ralabaya shikarata kaya rala. Alkitab mencatat bahwa kami dibilang boleh menumpangkan tangan, dan kuasa Allah itu yang mengalir, menjamah, membebaskan, menyembuhkan, melepaskan dalam nama Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus, darah Yesus mengalir dengan tidak ada batasnya. Cancer go in Jesus mighty name. Dari akal-akalnya kami cabut dan lepaskan kuasa kesembuhan mengalir seluruh tubuh dalam nama Yesus, darah Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus, double portion anointing, kuasa Allah yang dahsyat mengalir tanpa batas. Kuasa Allah yang dahsyat mengalir, tidak ada batas, tidak ada batas, tidak ada batas in Jesus mighty name. We pray that your power, Lord, kuasa Allah mengalir tanpa batas in Jesus mighty name. Shandarata kaya ralabaya, shandarata kaya ralabaya, Koryada baya ralabaya, shandarata kaya ralabaya, shandarata kaya ralabaya, shandarata kaya ralabaya, Koryada ralabaya. I pray, Lord, double portion anointing upon you.
Engkau akan melihat perjalananmu berjalan bersama dengan Yesus, Pak. Tidak pernah sia-sia. Aku berdoa double portion anointing atas setiap kami dimanapun kami berada. Aku berdoa kuasa Tuhan mengalir, tidak pernah ada batasnya, Pak. Don't limit your God. Tuhan bisa bekerja lebih daripada yang kau pernah kira, lebih daripada yang kau pernah pikir. Dia tidak hanya beri yang terbaik, dia beri yang terbaik, yang paling terbaik, bukan kedua terbaik. Aku berdoa dan the power Lord upon him. Biar kekuatan kuasa Tuhan mengalir tanpa batas. Boleh sama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so in every breath I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so. I pray double portion anointing upon you. Tuhan mengurangi engkau lebih daripada yang kau pikir. Banyak hal yang kau pikir engkau belum buat banyak. Tuhan sudah catat semuanya. Dari hal yang paling kecil tidak ada yang terlewatkan. He knows everything. Engkau akan menuai apa yang engkau pernah tabur. Engkau akan dibuat Tuhan terkejut. Dia tidak pernah tidak mencatat semuanya. I pray perjalanan imanmu akan engkau melihat kejutan-kejutan, promosi. Engkau akan melihat tangan Allah yang luar biasa. Double portion anointing upon you for the rest of your life. Setiap pujianmu akan menjamah banyak orang. Setiap pujianmu akan melepaskan orang dari setiap ikatan. I pray anointing mengalir dengan dahsyat. Ada banyak orang yang akan ketemu dan engkau akan mengalirkan dari Tuhan kesembuhan hati. Buat banyak orang. Engkau akan menjadi orang yang menerima banyak orang dan mereka disembuhkan. I pray in Jesus mighty name. Tuhan pakai dengan luar biasa, dengan dahsyat. Kami akan menyanyi bagi engkau of the goodness of God. Let's sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. in every breath And I am able, I will sing of the goodness of God. One more time. Can you lift up your hands again?